Semua kejadian ini datang secara mendadak dan di luar rencana. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang begitu keras, disertai dengan gumpalan asap serta jilatan bola api yang sangat besar. Mayat bergelimpangan di antara genangan darah yang semakin mengental. Sayup-sayup terdengar suara rintihan kesakitan, isak tangis dan jeritan yang terasa menyayat di antara deru suara ruang pesawat terbang. Simak kisah nyata ini. Bom meledak di Samigaluh sampai selesai. Selamat datang di YouTube Jokoat Samigaluh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah dan tetap melestarikannya hingga anak cucunya nanti. Baik sejarah maupun legenda yang bersifat mendidik bagi para generasi penerusnya. Kali ini, Jokoat Samigaluh kembali mencoba mengangkat legenda maupun sejarah tersebut dalam bentuk visual atau video dengan tujuan pelestarian. Dengan adanya video ataupun pemberitaan ini diharapkan dapat menjadi bahan penunjang pendidikan maupun sejarah di Kapanewon Samigaluh. Pada bulan Maret 1949, wilayah Samigaluh banyak didatangi oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dari berbagai kesatuan, antara lain dari Tentara Pelajar, Brigade 10 Polisi, dan dari kesatuan laskar-laskar yang tidak diketahui namanya. Dengan segala upaya dan benda yang dimiliki, masyarakat membantu kebutuhan mereka selama di Samigaluh. Hal ini dilakukan juga oleh segenap penduduk yang tidak biasa ikut bertempur di garis depan. Ketika itu, pemerintah di Kapanewon Samigaluh dipimpin oleh Bapak Panewu Projo Narmodo dibantu oleh Bapak Projo Winarno. Pada tahun 1949 inilah mulai dibentuk Detasmen Polisi Pamong Praja, disingkat DP3. Dengan terbentuknya DP3 ini, segenap anggotanya diwajibkan mengikuti latihan atau istilahnya yang disebut dengan penataran. Sebagai asramanya ditunjuk adalah sebuah rumah yang kebetulan berada di dekat kantor Kapanewon Samigaluh. Latihan akan diselenggarakan mulai tanggal 7 Maret tahun 1949 dan dipimpin oleh Inspektur Polisi Raden Subekti. Kira-kira pukul 9 pagi ketika pelajaran berupa ceramah oleh Bapak R. Subekti sedang berlangsung, datang seorang tentara berbicara dengan Bapak Projo Narmodo dan Bapak Projo Winarno. Kemudian keduanya pergi meninggalkan tempat latihan. Jika tidak keliru, keduanya menuju ke Gunung Bakal atau sekarang adalah SMP 1 Samigaluh. Sementara itu, pelajaran ceramah masih tetap berlangsung. Seharusnya pelajaran dihentikan pada pukul 1 siang untuk istirahat makan. Akan tetapi, karena Bapak Panewu belum juga kembali, maka ceramah diteruskan hingga pukul 3 sore. Para peserta diberi kesempatan istirahat dan makan siang. Saat makan siang, terdengar suara pesawat terbang yang semakin dekat ke arah asrama. Para pelajar menganggap bahwa itu adalah pesawat tempur milik tentara Indonesia. Terdorong oleh rasa ingin tahu, banyak di antara peserta berhamburan keluar untuk melihat pesawat terbang tersebut. Tak lama kemudian, datang lagi satu pesawat terbang, sehingga berjumlah 2 pesawat yang mengitari sekitar kantor Kapanewon tersebut. Tak lama lagi, dari 4 penjuru, datang bergantian 4 buah pesawat sambil menjatuhkan bom, granat, dan juga menembaki area asrama dengan mitraliur dari udara. Suasana menjadi kalang kabut di bawah hujan, bom, granat, dan peluru. Semua orang berusaha menyelamatkan diri.
Mereka hanya bisa pasrah sebulat-bulatnya pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Hujan bom, peluru, dan granat belum selesai, disusul oleh hujan yang cukup sangat deras. Rupanya dengan turunnya hujan ini, maka serangan udara dihentikan dan pesawat-pesawat tempur Belanda itu pun pergi. Serangan udara tersebut berlangsung selama 45 menit. Setelah keadaan menjadi tentram, para pelajar baru berani bangkit. Salah seorang diceritakan oleh narasumber bahwa ketika akan bangun, pelajar tersebut merasa tertindih oleh sosok tubuh dan ternyata sosok tubuh tersebut merupakan temannya sendiri, yaitu saudara Pawiroyono. Dengan sangat mengerikan, tubuhnya penuh lumpuran darah dan bagian punggung sampai pantat tinggal tulang belulang atau sudah tidak berdaging. Sedang di lehernya terdapat luka lebar menganga. Boleh dikatakan leher itu nyaris hampir putus. Dengan bantuan istrinya yang tidak cedera sedikit pun, narasumber berita ini coba merawat saudara Pawiroyono. Tetapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, saudara Pawiroyono gugur beberapa menit setelah perawatan. Inilah korban pertama pada peristiwa itu. Setelah meletakkan jenazah saudara Pawiroyono, narasumber dan istrinya bergegas untuk kembali menolong korban yang lainnya. Pemandangan yang disaksikan beliau sendiri merupakan suasana yang sangat mengerikan. Rumah beliau yang dulu dijadikan sebagai tempat pelatihan polisi Pramongpaja kini hancur dan rata dengan tanah. Di mana-mana terdapat percikan darah. Tanah menjadi berlubang, tergenang air dan darah. Bersama rekan-rekan yang masih selamat, para pelajar kemudian menolong korban-korban yang terluka maupun yang gugur. Suasana saat itu menjadi menyedihkan, bercampur dengan rasa kekesalan serta luapan amarah terhadap penjajah Belanda. Di antara korban yang diketahui adalah 1. Saudara Pawiroyono, 2. Ibu Sastro Sudarmo beserta anak perempuannya, keduanya meninggal seketika. 3. Saudara Supardi, 4. Saudara Bejo, dan seorang anak laki-laki yang kita tidak tahu namanya. Semua luka parah dan kemudian meninggal di rumah sakit Mboro, tepatnya di Kabupaten Sleman. Sedangkan saudara Kromo Witono, saudara Sarip Sutodarmo, saudara Jemu Harjo Utomo, ketiganya luka parah, bahkan kedua orang yang saya sebut pertama sampai kini terpaksa invalid. Kemudian narasumber menuturkan kembali, masih ada seorang korban lagi yang belum kami ketahui nasibnya, yaitu saudara Wiyo Pranoto. Beliau adalah pejuang yang ikut menjadi anggota DP3. Oleh keluarganya telah dicari ke rumah saudara-saudaranya dan seluruh tetangganya, namun tidak ketemu juga. Maka bersama orang banyak dicarilah saudara Wiryo Pranoto ke lokasi pemboman, di mana terdapat sobekan bekas pakaian yang dipakai saudara Wiryo Pranoto. Sobekannya kecil, tidak ada yang lebih besar dari jari tangan. Melihat ini, orang-orang berkesimpulan bahwa saudara Wiryo Pranoto gugur. Tetapi yang jadi pertanyaan, di manakah jenazahnya? Tak lama kemudian, ada yang menemukan sosok isi perut manusia di sekitar semak-semak, disusul dengan penemuan sepotong telapak kaki. Setelah diteliti oleh keluarganya, yakinlah bahwa isi perut dan telapak kaki tersebut merupakan milik saudara Wiryo Pranoto. Kemudian setelah penyerangan itu, pada malam harinya dan malam-malam berikutnya, suasana di sekitar tempat itu menjadi sangat mencekam. Saat menjelang senja, orang-orang sudah tidak berani lagi keluar rumah hingga pagi tiba. Pada malam harinya, lampu rumah sengaja tidak dinyalakan walaupun penghuni rumah tersebut tetap terjaga. Di antara bom-bom yang telah menghancurkan rumah yang dijadikan asrama tersebut serta menimbulkan kerusakan di sana-sini, ada 2 bom lagi yang tidak mau meledak, yaitu bom yang jatuh di dekat masjid. Masjid ini terletak hanya 30 meter dari rumah tersebut.
tepatnya di Pedukuhan Jetis, Gerbosari, Samigaluh. Inilah bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan pun menganugerahkan keselamatan untuk tempat ibadah. Kemudian narasumber melanjutkan penjelasannya kembali. Ini memang menakjubkan. Saudara Pawiroyono terkena demikian hebatnya. Justru saya yang terhimpit dengan tidak cedera sedikit pun. Demikian halnya dengan istri saya. Tak habis-habisnya saya bersyukur pada Tuhan, meskipun telah kehilangan harta benda serta rumah saya. Namun saya masih diberi keselamatan. Penjelasan narasumber kepada kami dengan berlinang air mata. Dan sesekali narasumber tersebut beliau mengerutkan kening, seolah-olah beliau sedang berusaha kembali dalam imajinasi peristiwa pemboman tersebut. Narasumber kembali menuturkan, "Nah, demikian kisah yang saya alami dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya ingin menambahkan di sini bahwa sekitar tahun 1960 saya bersama pemuka-pemuka masyarakat di Kecamatan Samigaluh telah mendirikan sekolah menengah pertama. Kemudian pada tahun 1961 ada seorang perwira polisi yang datang bersama anak buahnya beranjang sana ke Samigaluh. Sekaligus beliau menyerahkan bantuan berupa tenaga dan uang tunai untuk mendirikan atau menambah gedung SMP dengan 3 lokal. Rumah dan kelas bantuan tadi saat ini telah tiada sebab telah diganti dengan gedung permanen yang megah dan baru. Nah, teman-teman, kepada beliau lewat artikel ini saya ikut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebab beliau bersama para pejuang-pejuang telah menunjang kemajuan rakyat